Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan syarah Al-Qaulul Mufid dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih mempelajari hal yang berkaitan dengan jenis-jenis sihir, di mana perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang kita pelajari kemarin termasuk jenis-jenis sihir karena sebabnya tidak terlihat atau karena sebabnya halus, maka dimasukkan perkara-perkara tadi dalam jenis sihir. Seperti misalnya al-iyafah, yaitu ketika seseorang melepaskan burung untuk menentukan hajatnya apakah dilanjutkan atau tidak. Kemudian at-tarq, yaitu ketika orang membuat garis di tanah untuk menentukan nasib seseorang atau untuk menentukan hajat apakah dilanjutkan atau tidak. Ataupun at-tiyarah, yaitu menganggap sesuatu itu sebagai petanda buruk. Maka itu semua termasuk dalam bentuk sihir atau termasuk jenis sihir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketiga perkara itu termasuk al-jibt, sedangkan al-jibt adalah syaitan, atau ada yang menafsirkan al-jibt adalah as-sihir. Demikian juga di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mengambil sebagian dari ilmu nujum atau ilmu perbintangan, yaitu yang ditujukan untuk taksir atau menganggap bahwa munculnya bintang pada posisi tertentu di langit di waktu tertentu berkaitan dengan kejadian di muka bumi, berkaitan dengan nasib seseorang, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di bumi, maka itu juga termasuk bagian daripada sihir. Tapi walaupun perkara-perkara tadi termasuk jenis-jenis sihir yang tentu diharamkan dan juga termasuk dosa besar, bukan berarti orang yang melakukan hal-hal tersebut lantas kemudian kita katakan sebagai tukang sihir, sehingga dia pun menjadi halal darahnya atau hukumannya dibunuh, ya. Karena hukuman tukang sihir dibunuh seperti yang kita pelajari sebelumnya dari ketiga orang sahabat, yaitu Umar ibn Khattab, Hafsah,
Jundab al-Khair radhiyallahu anhum, itu yang dimaksudkan adalah orang yang memang benar-benar profesinya sebagai tukang sihir. Karena kalau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebagai jenis daripada sihir kemudian dikatakan tukang sihir, maka ini akan berat sekali. Misalnya orang yang masih percaya dengan zodiak, kalau orang lahir di tanggal tertentu, bulan tertentu, ya maka bintangnya adalah ini, maka dia nasibnya begini, jodohnya begini, dan seterusnya, maka kita anggap orang seperti ini sebagai tukang sihir. Kemudian berarti dia dihukum bunuh. Ada kalanya kalau dia mempercaya itu sebagai campur tangan daripada syaitan, maka dihukum bunuh karena murtad misalnya. Atau kalau enggak, maka dihukum bunuh mungkin karena melakukan dosa besar. Tidak seperti itu. Jadi hukuman bunuh yang ditujukan kepada tukang sihir itu memang ditujukan kepada orang yang benar-benar profesinya sebagai tukang sihir, yang mensihir orang, termasuk mungkin dukun yang memang benar-benar profesinya seperti itu. Profesinya seperti itu. Jadi bukan sekedar orang yang percaya kepada hal-hal seperti ini lantas kemudian dianggap sebagai tukang sihir. Ya benar, perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk dalam kategori sihir karena tidak terlihat sebabnya, tersembunyi sebabnya. Meyakini sesuatu yang pengaruhnya itu tidak secara langsung, tidak terlihat, ya kan? Tidak berhubungan, tidak masuk akal. Tapi bukan berarti lantas orang itu kita katakan sebagai tukang sihir. Misalnya orang yang percaya tatoyur, oh angka sekian ini pembawa sial, oh angka sekian tidak boleh, tanggal sekian, itu kemudian tidak lantas, walaupun percaya seperti itu ada sejenis, sejenis sihir, ada kemiripannya dengan sihir, tapi tidak lantas kemudian orang itu kita katakan, oh kamu tukang sihir kamu, berarti kamu harus dibunuh. Tidak seperti itu, ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi bahwa hukuman bunuh bagi tukang sihir itu berlaku untuk orang yang memang benar-benar memang profesinya sebagai tukang sihir. Dan itu pun dengan pengakuannya bahwa dia memang tukang sihir. Itu pun apabila memang ada bukti-buktinya. Itu pun juga dilakukan oleh penguasa, tidak dilakukan oleh kita secara individu. Bahwa ketika kita tahu ada orang yang menyihir, misalnya keluarga kita, lantas kita pergi ke rumahnya, lantas kita bunuh misalnya, tidak boleh. Adapun yang dilakukan oleh Hafsah radhiyallahu anha, yang katanya pernah beliau membunuh seorang tukang sihir wanita yang mensihirnya, maka itu ijtihad pribadi beliau, karena terbukti dalam riwayat Utsman radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi khalifah, beliau keberatan dengan yang dilakukan oleh Hafsah. Demikian juga perlu kehati-hatian dalam menuduh seseorang itu sebagai tukang sihir yang telah menyihirnya. Demikian tidak boleh kita kemudian dengan mudah, oh saya kena santet, saya kena guna-guna yang melakukan sepertinya fulan dan fulan. Kenapa? Karena saya lihat dia sepertinya nggak suka sama saya. Tidak suka bukan selalu menunjukkan bahwa orang itu mensihir kita. Bisa aja kita tidak disukai karena memang kita nggak pantas disukai.
Mungkin kita ngeselin sama dia kah atau apakah? Kadang ada orang yang terlalu pede. Kayaknya dia kok gak suka sama saya. Wah, ini dia itu mensihir saya. Buktinya dagangan saya kok kurang. Kemudian gini dan gini. Terlalu mudah. Dan seperti itu juga menurut saya ada satu jenis tazkiyatun nafas. Bukan tazkiyatun nafas yang artinya mensucikan diri dari segala penyakit hati. Ini tazkiyatun nafas yang tidak bagus. Tazkiyatun nafas itu ada dua, ada yang bagus, ada yang enggak. Yang bagus itu mensucikan diri, mensucikan hati dari kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh telah beruntung orang yang menzakkaha, mensucikannya, mensucikan hatinya. Tapi ini tazkiyatun nafas yang artinya memuji diri sendiri. Itu enggak boleh. Wala tuzaku anfusakum. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Nah, kalau seperti ini saya lihat ada kayak sejenis memuji diri sendiri. Seolah-olah dia memang karena baiknya dia terus dimusuhi orang sampai disihir katanya. Terus dia nuduh lagi yang nyihir fulan tanpa ada bukti, ya fitnah. Coba bagaimana kalau banyak orang kemudian percaya dan berpandangan bahwa orang ini benar-benar dukun atau tukang sihirnya. Bukankah itu telah menuduh orang tanpa bukti, fitnah? Besar sekali dosanya kan? Bagaimana kalau kemudian karena fitnah itu orang-orang terprovokasi untuk mengepung rumahnya, membakar rumahnya, mencelakai dia dan keluarganya, bagaimana? Ya, jadi jauhkan kita dari menuduh. Jangan sampai kayaknya yang mensihir saya fulan. Karena tidak setiap seseorang itu mengalami misalnya gangguan fisik atau apa, itu tidak selalunya disebabkan oleh sihir. Sehingga dengan mudah kita menganggap menuduh orang itu mensihir kita gara-gara kelihatannya nggak seneng. Atau tidak selalunya dagangan kita sepi dan sebagainya, lantas kita menuduh orang, wah dia mensihir saya, kayaknya dia nggak suka karena saingan berat. Ini orang yang pikirannya negatif, orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dia menganggap dirinya lebih utama dari orang lain, harus lebih baik, sehingga timbullah hasad dengki yang kadang-kadang menuduh orang lain melakukan hal itu kepada dirinya, padahal belum tentu. Karena orang yang baik itu selalu beranggapan bahwa saudaranya lebih utama dari dia. Jadi kalau misalnya dagangannya dia sepi, orang lain rame, ya sudahlah, itu sudah takdir, mungkin dia lebih utama dari saya, lebih berhak. Berarti saya harus lebih sungguh-sungguh jualannya, dagangnya, dan itu memang rezeki. Udah, nggak perlu kemudian sampai iri dengki, apalagi nuduh, oh jangan-jangan dia mensihir saya, mengguna-gunai, sehingga dagangan saya jadi sepi. Jangan-jangan dia masang sesuatu ya di toko saya, sehingga orang kalau lewat ngelihatnya menyeramkan, terus nggak jadi beli. Itu orang yang hatinya sakit. Kecuali terbukti, ya Pak, saya sihir Bapak tuh, tukang sihirnya di sono tuh saya. Jadi ngaku, tukang sihirnya juga ngaku. Jadi kadang-kadang orang itu ketika menghadapi seperti itu tuh nggak langsung muhasabah. Jangan-jangan memang salah saya, iya kan? Tapi lantas nuduh orang, itu nggak bagus. Dulu salafus saleh ketika istrinya nggak nurut, anak-anaknya nggak nurut, pembantunya nggak nurut,
Enggak lantas mereka nuduh orang lain mesihirnya. Wah, jangan-jangan istri saya disihir ini, diguna-guna ini. Anak-anak saya juga nih, pembantu saya. Mereka langsung mengatakan, oh, jangan-jangan saya banyak dosa. Dosa apa yang saya lakukan sehingga mereka kok begitu? Bisa gitu. Ya. Takutnya juga gara-gara kita ini belajar masalah sihir, terus kita beberapa kali pertemuan ngomongin sihir terus terbawa. Nah, jadi bawaannya, wah kayaknya ini tukang sihir nih. Wah kayaknya tukang sihir. Bisa juga loh. Karena kita sedang concern dengan satu hal. Jadi terbawa hati kita. Jadi ada apa sedikit, wah jangan-jangan saya kena sihirin sakit ini. Wah jangan saya kena guna-guna. Kan gitu kan orang kan. Coba kalau nggak belajar itu mungkin nggak berpikir. Padahal bisa saja ada sebab-sebab yang lain, bukan karena tersihir atau terkena guna-guna. Jadi itu juga karena disebabkan apa? Karena ya betul, kita harus belajar, kita harus mendalami biar kita paham masalah ini. Tapi bukan lantas sebab yang lain nggak ada. Padahal di sana ada sebab-sebab yang lainnya juga. Kalau kita pelajari, oh badan saya sakit begini ya karena memang sebabnya mungkin yang ini, bukan mesti karena sihir. Seperti orang yang, mohon maaf ya, profesi atau spesialisasinya misalnya dalam hal seperti ini, ya kan, maka apapun dikaitkan dengan sihir, guna-guna. Wah jangan-jangan kamu kena guna-guna. Harusnya walaupun orang ini spesialisasinya, profesinya memang pendalamannya berkaitan dengan itu, jadi setiap pasien yang datang juga jangan langsung dikaitkan dengan itu. Wah, begini Pak Kiai, saya ini badan saya kok nggak enak, gini. Kayaknya saya diguna-gunain sama tetangga saya, iri dengan saya Pak. Oh iya bisa juga. Namanya dokter kan nggak boleh langsung menjudge begitu, onis. Berarti dia sama saja ngikutin apa yang menjadi keinginan pasiennya. Dia enggak membenarkan terus. Oh, bisa nanti kita ini. Wah. Harusnya kan begini. Ya bisa seperti itu, tapi kan bukan selalunya sebabnya itu. Bisa saja Bapak badan enggak enak karena memang lagi sakit, banyak begadang, atau mungkin Bapak lagi banyak pikiran juga bisa mempengaruhi ke fisik, macam-macam kan. Tapi bisa juga kena guna-guna. Dia harus dipaparkan semuanya, nggak ujuk-ujuk karena memang spesialisasinya itu, profesinya itu. Oh iya kayaknya Bapak kena ini, coba Bapak gejalanya apa? Pusing pindah-pindah terus. Wah itu tandanya. Ya kayak begini loh. Apa keluhan Bapak? Sakit kepala gini. Oh Omikron. Ya kan bisa saja yang lain juga. Bisa saja penyakit apa? Ya kan? Walaupun memang di zaman sekarang memang lagi musimnya Omikron ya kan. Nah seperti itu juga. Bapak gejalanya apa? Saya sini sakit banget nih. Wah itu tanda-tanda orang kena sihir Pak. Bisa aja karena memang asam urat ini, kolesterol lagi tinggi, bisa aja. Jadi karena datangnya ke seseorang yang spesialisasinya seperti itu, maka seringkali langsung diarahkan ke situ. Benar nggak sih? Nah ini, sehingga bawaannya orang itu jadi negative thinking kepada orang-orang.
wah jangan-jangan itu memang, karena memang kalau ketemu saya mukanya masem. Wah. Dan rumahnya saya lihat nggak terurus. Ya bisa aja nggak terurus karena malas dia, bukan karena tukang sihir. Ya memang yang rumah itu berantakan itu, ya mohon maaf lah, cenderung setan itu seneng kan. Jangankan setan, tikus saja seneng. Kan rumah berantakan itu kan banyak tikusnya, kecoanya. Harus bersih-bersih lah. Orang Islam itu harus menjaga kebersihan, kerapian. Tapi nggak selalunya begitu kan. Bisa aja kan dia malas. Bukan karena dia memang sengaja begitu, memang tuntutan skenario dari jin. Wah. Tuntutan skenarionya kan gitu kan. Kalau kamu mau kerja sama dengan saya, rumahnya nggak boleh bersih, harus kotor. Jadi nggak seperti itu juga. Ya bener kayaknya dia. Orang saya lihat dia pakai kalung besar-besar ininya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Sekali lagi ya, walaupun hal-hal yang kita pelajari itu termasuk beberapa macam atau jenis daripada sihir, ya tidak lantas kemudian kita bilang orang itu tukang sihir. Demikian juga apabila kita merasakan sesuatu gejala-gejala yang memang itu merupakan tanda orang yang terkena sihir atau terkena guna-guna, tidak lantas kemudian kita memvonis oh ini memang kena sihir, apalagi sampai menuduh fulan tukang sihirnya dan sebagainya. Ya, tidak boleh seperti itu karena bisa saja sebabnya banyak. Wallahu a'lam. Kemudian masih hal yang berkaitan dengan jenis-jenis sihir. Ya, kita sampai pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan thumma nafatha fihima faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Man aqada uqdatan, barang siapa yang membuat buhul atau ikatan tali. Jadi tali dibuat ikatan. Summa nafasa fiha, kemudian dia nafasa fiha, meniup padanya. Nafasa di dalam bahasa Arab ada nafakha, ada nafasa, ada tafala, ada bazaqa. Kalau nafakha meniup, seperti meniup balon. Kalau nafasa meniup tapi kayak sedikit ada, mohon maaf, ludah. Gitu. Tafala lebih banyak dari keluaran. Bazaqa kalau kita bukan niup tapi mengeluarkan ludah dan ini. Nah, jadi sini man aqada uqdatan, barang siapa yang membuat ikatan buhul tali. Wa min syarri nafatsati fil uqad. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan nafasat, para wanita yang meniup, fil uqad, pada buhul-buhul tali. Ini menjelaskan bahwa kebanyakan tukang sihir itu wanita. Makanya ada istilah nenek sihir, tidak ada kakek sihir, karena kakeknya sibuk kerja. Nenek sihir di rumah yang biasanya suka ngiri kepada tetangga. Tapi bukan berarti begitu, mohon maaf ya, jangan salah prasangka. Memang dulu kebanyakannya tukang sihir itu wanita. Tapi kalau tukang sihirnya laki-laki juga hukumnya sama. Dari keburukan para wanita yang meniup pada buhul-buhul. Dan memang
metodenya seperti itu biasanya di dalam mensihir orang. Jadi buat buhul-buhul, kadang-kadang dicampurkan dengan bagian tubuh orang yang akan disihir, bisa pakaiannya, bisa rambutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disihir, buhul-buhulnya itu dicampur dengan bekas-bekas rontokan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga pakaiannya, kadang-kadang mohon maaf pakaian yang bersifat pribadi untuk diguna-gunai. Kadang bisa juga foto hati-hati, apalagi foto istri dan anak-anak. Jangan mudah untuk dipasang di status. Ya, mohon maaf ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwasanya ain atau mata yang dengki hasad tidak selalunya karena benci, tapi juga bisa karena takjub. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang pernah takjub dengan saudaranya, bukan hasad dengki, bukan benci, bukan takjub. Tiba-tiba langsung jatuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau kita takjub dengan sesuatu yang ada pada saudara kita, kita ucapkan barakallahu fiik. Anaknya, wih lucu banget, takjub, barakallahu fiik. Karena bisa saja, padahal kita bukan tukang sihir, ya kan? Tapi memang ada penyakit ain bisa menimpa saudara kita atau anaknya. Jadi nggak mesti karena benci, hasad, dengki, enggak. Ain bisa kadang menimpa disebabkan karena takjub. Makanya jangan sampai memasang foto istri, kemudian anak-anak di media dan sebagainya. Berbahaya. Apalagi istri kita, lebih bahaya lagi. Masa kecantikan istri kita dinikmati oleh orang sedunia? Ya sedunia, orang itu kan kalau namanya media kan semuanya bisa buka. Nah hati-hati. Jadi kalau kita nggak apa-apa dong, sebenarnya sih mungkin nggak apa-apa. Cuma nanti anak-anak dan istri pada ngiri lah, papa boleh, ayah boleh, abi boleh tuh, nggak adil dong. Ya udah semuanya nggak usah. Karena itu bisa juga menjadi sarana untuk mensihir orang. Ini mbah, wajahnya mbah. Oh gini, kan bisa aja tukang sihir. Karena sekarang yang terlibat di situ bukan hanya mbah tukang sihirnya, tapi juga syaitan dan jin, yang dia punya kekuatan lebih daripada manusia. Nah, secara logika kan masuk akal, dia melihat wajahnya aja, kemudian datang kepada orang yang mau disihir, mencelakakan. Gampang kan, dengan izin Allah tentunya kan. Walaupun sebenarnya kayak buhul-buhul dan apa itu ya hanya sekedar formalitas sebenarnya. Ya formalitas aja kan. Kalau seandainya memang sudah deket banget, sohib banget dengan jinnya, udah nggak usah pakai ginian lah, kita kan udah temen, langsung aja dicelakakan. Tentu dengan izin Allah bisa kan. Yang penting tahu, oh wajahnya ini kayak gini, oh, rumahnya di mana, sono Kaplinguman, misalnya kan. Jadi, tapi biasanya mereka itu ritualnya seperti itu, bikin buhul-buhul sekaligus dengan apa yang ada di badannya
diikat, kemudian nafasa, apa itu? Kenapa harus seperti itu? Jadi ketika dia mengeluarkan nafasnya yang buruk, yang jahat, bercampur dengan buhul-buhul ini, kemudian terangkat ke atas, memanggil jin dan syaitan yang menjadi sekutunya, maka dengan itu, tentu dengan izin Allah sekali lagi, bisa mencelakakan orang yang disihir. Makanya rata-rata dengan itu buhul-buhul. Oleh karena itulah man aqada uqdatan, barang siapa yang membuat buhul-buhul tali, ikatan-ikatan tali, tsumma nafasa fiha, kemudian dia meniup di dalamnya, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang mensihir, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilai, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, wukila ilaihi, maka diserahkanlah kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang membuat ikatan tali atau buhul-buhul, kemudian dia meniupnya, maka dia telah melakukan sihir. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, amalau aqada uqdatan, kalau dia itu membuat tali, ikatan tali, tsumma nafasa fiha, kemudian ditiup supaya basah, ya kan, supaya talinya itu kuat ikatannya, maka ini tidak termasuk. Faham? Tidak termasuk. Demikian juga orang yang meniup, tidak selalunya kemudian termasuk dalam sihir. Kan kita di dalam salah satu doa atau zikir sebelum tidur kan ada meniupnya kan? Ini 3 kali tiup kan? Terus kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, terus diusapkan ke badan. Semua dilakukan sebanyak 3 kali. Kan niup kan? Wah, nyihir itu. Orang ini ruqyah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak selalunya. Terus kalau kita lagi kena was-was dalam sholat misalnya kan, was-was jumlah rakaat, disuruh ta'awudz kan dalam hadis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus meludah 3 kali sebelah kiri. Kalau nggak ada teman, kalau ada teman ya kata ulama ke bawah, ya jangan kemudian dipaksakan juga ke kiri. Wah, ini orang jorok banget. Maaf, saya tadi was-was karena hadisnya begitu. Kamu nggak boleh marah dong. Gimana ya? Ya juga kan kita nggak boleh marah dengan hadis. Perintahnya kan ke kiri. Ya tapi juga kan mengganggu, Pak. Apalagi belum sikat gigi, habis makan pete jengkol, Pak. Terus ke bawah, Pak, kata ulama. Oh, gitu ya. Ya seperti kita kalau sujud kan sunnahnya begini kan, ya enggak sih? Tapi kalau kita lagi berjamaah ya jangan juga, kasihan saudara kita kan. Ya ini sekali lagi ya, bukan meremehkan, bukan mencandai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi untuk, ulama bilang ya jangan memaksakan diri kalau itu mengganggu saudara kita. Seperti itulah. Jadi itu juga tidak termasuk sihir, karena perintahnya memang seperti itu kan. Jadi itu akan menjadi sihir kalau dia kemudian
meniupnya itu pada buhul-buhul, kemudian memang disertai dengan keyakinan bahwa dia itu memanggil jin dan syaitan. Makanya kalau kata Syekh Utsaimin, kalau cuman mengikat tali ya supaya talinya kokoh di ini, itu tidak termasuk sihir. Tapi meniup kalau memang tidak ada alasan syar'inya juga nggak boleh dikhawatirkan, termasuk. Contohnya dagangan, ya harus panen, ya kadang-kadang ditiup juga Pak kan, nah itu nggak boleh, karena itu mengandung keyakinan yang ya cenderung kepada syirik karena percaya kepada sesuatu yang tidak. Lah kalau anak sakit, suka nggak kita tiup? Jatuh kan? Abi sakit ini, sini Bismillah, kayak gitu kan? Itu nggak masuk kata ulama. Karena itu mudah-mudahan termasuk bagian daripada ruqyah. Karena ruqyah juga ada ditiup kan kita bacanya Bismillah kan. Allahumma shfiq. Kenapa Pak? Oh itu nggak boleh karena ada larangannya, ya kan? Tapi itu bukan nafas tapi nafakho. Jadi nggak ada apa? Kalau itu mah nggak boleh ya. Jadi kalau larangannya itu nafakho. Oh berarti boleh dong kalau nafasa seperti ini ada cipratannya? Enggak, meniup aja nggak boleh, apalagi nafasa gitu. Nah itu termasuk adab ya. Kenapa? Karena bisa saja, mohon maaf, apa yang kita tiup ke dalam air itu mengandung hal-hal yang berbahaya untuk kesehatan, hingga membahayakan saudara kita lah. Siapa tahu gelasnya terus dipakai saudara kita. Zaman dulu kan keterbatasan ini, kadang-kadang orang gelas itu ya berdua nggak ada masalah kan, karena memang apa bekas saudara kita itu suci, artinya nggak najis gitu. Kucing aja suci kan, makanya dibahas bahwasanya bekas jilatan kucing itu nggak najis. Oh, bekas jilatan kucing, emang kita pakai wadah yang dipakai kucing? Kenapa ulama membahas kayak begitu? Ya mungkin dulu karena keterbatasan wadah apa, biasanya mereka nggak ada masalah. Ala kulli hal. Jadi man aqada uqdatan summa nafasa fiha, jadi untuk tujuan sihir ya. Dan tujuan yang lain ya sama saja sih, untuk misalnya pelet supaya orang seneng. Nah, itu termasuk sihir. Sebagaimana di dalam ayat tadi, wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa man sahara faqad asyraka. Dan barang siapa yang melakukan sihir maka termasuk melakukan perbuatan syirik. Tapi apakah setiap orang yang melakukan sihir berarti dia melakukan syirik? Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa sihir itu ada kalanya menggunakan bantuan jin dan syaitan. Tapi ada kalanya tidak, hanya dengan ramu-ramuan, obat-obatan, mantra-mantra yang tidak tujuannya memanggil syaitan. Nah itu tidak termasuk ke dalam kesyirikan, walaupun itu juga termasuk dosa besar. Walaupun termasuk dosa besar ya. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini, wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang mensihir maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksudkan adalah sihir yang menggunakan bantuan jin dan syaitan. Kalau yang tidak,
seperti dengan obat-obatan, ramu-ramuan, maka tidak dikatakan sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian waman ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang ta'allaqa, bersandar, bergantung kepada sesuatu, maka akan diserahkan kepadanya. Bergantung kepada sesuatu akan diserahkan kepadanya. Misalnya, bergantung, bersandar kepada seseorang manusia dari kampung ke kota. Wah, di sana saya punya teman yang sangat baik. Nah, dia harapannya kuat kepada temannya ini, sehingga dia mengatakan dia satu-satunya harapan saya. Nah, kalau dia nolong, saya akan sukses juga. Nah, ini sama saja dia bersandar kepada manusia. Wukila ilaihi, maka akan diserahkan kepadanya. Artinya Allah Ta'ala akan meninggalkan dan membiarkannya. Akan ditinggalkan, dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Dan ternyata karena dia tidak bersandar kepada Allah Ta'ala, tidak berharap kepada Allah Ta'ala, tapi kepada temannya ini, ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Ya kan? Orang di WA-in aja nggak dibalas-balas, datang ke rumahnya nggak dibukain, ya kan? Terus temannya keluar, nggak ngeliat dia seolah-olah nggak kenal. Udah kayak sinetron aja. Jadi karena dia berharap kepada manusia. Jadi jangan sampai dalam kondisi apapun, ya kan, dalam hati kita itu punya harapan yang kuat kepada selain Allah Ta'ala. Kayaknya hanya dia. Bukan hanya dalam hal itu, dalam pekerjaan juga. Kita bekerja di satu perusahaan yang menurut kita Masya Allah, ya bonafit, ketika krisis, pandemi gak terpengaruh, ya kan? Yang lain banyak yang diliburkan, banyak yang dipecat lah, inilah. Dalam hati kemudian kita punya perasaan, ini gara-gara perusahaan ini, saya bekerja di sini nih, saya nggak seperti mereka, masih bisa bertahan. Ini harapan saya. Itu nggak boleh. Karena sandaran kita, harapan kita yang sepenuhnya itu harusnya ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala, ya kan? Seperti teman kita tadi, kalaupun dia bisa menolong kita, itu juga karena izin Allah Ta'ala. Perusahaan ini tidak gulung tikar, masih mempekerjakan kita walaupun dalam kondisi krisis dan pandemi, itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan kita yang paling kuat, sandaran kita yang paling kuat adalah kita bersandar hanya kepada Allah Ta'ala, jangan kepada selain Allah. Termasuk kalau kita berobat, pokoknya kalau saya berobat di rumah sakit itu pasti sembuh, saya minum obat itu pasti sembuh. Nggak boleh. Sugesti memang ada. Sugesti itu sesuatu hal yang tidak dinafikan kan. Artinya cocok-cocokan gitu loh. Orang sakitnya sama, gak selalunya cocok dengan obat yang sama. Kamu kemarin sakit ini minum obat apa? Obat ini. Terus dia beli. Wah, nggak, ini bohong kamu. Bukannya bohong, mungkin karena nggak cocok, nggak sama. Karena cocok-cocokan kan. Dokter juga cocok-cocokan. Itu sugesti namanya. Ketika cocok memang dengan izin Allah, ya kan, kemudian sembuh. Jadi itu sesuatu hal yang wajar ya, sugesti itu. Tapi tetap juga kita nggak boleh bersandar kepada obat tadi. Jadi wasilah itu anggaplah sebagai wasilah, jangan dianggap sebagai tujuan sehingga kita itu bisa bersandar kepadanya.
Wasilah ya sarana, kadang berhasil kadang enggak. Makanya dokter itu bukan menyembuhkan tapi mengobati, karena mengobati itu wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Sedangkan Allah Ta'ala huwa asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Jadi bersandarnya kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan wasilah ini bermanfaat, seperti itu. Makanya wa man ta'allaqa syai'an wukila ilai, barang siapa yang bersandar kepada sesuatu maka akan diserahkan kepadanya, dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam hal apapun kita ini dianjurkan untuk hanya bersandar, bergantung kepada Allah Ta'ala, karena dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Apa kaitannya kalimat ini dengan sebelumnya? Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kaitannya adalah orang yang meniup pada ikatan tali atau buhul-buhul tadi, dia bersandar dengan sesuatu ini untuk mencapai hajatnya. Ya kan? Dia bersandar, bergantung dengan tiupannya pada buhul-buhul ini supaya sampai pada hajatnya, yaitu mensihir orang. Maka diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada benda yang diharamkan ini. Nah pertanyaannya, tapi kok ternyata berhasil, berarti hebat dong benda ini, gitu kan? Semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan dengan takdir Allah Ta'ala. Orang yang beriman semakin kufur dengan benda itu, semakin yakin kepada Allah. Tapi orang yang imannya lemah, bisa saja dia yakin dengan benda itu sehingga dia percaya. Contoh, orang sakit pergi ke dukun, setelah diobati dengan metode-metode sihir yang bertentangan dengan syariat, qadar Allah kok sembuh. Itu yang suka menjadi fitnah bagi orang awam. Jangan pergi Pak ke sana, itu dukun. Tapi buktinya saya sembuh. Kalau dia nggak benar berarti saya nggak sembuh. Tapi karena saya sembuh berarti dia benar kan, nggak ada masalah. Jadi hanya dilihat dari sisi hasilnya. Kalau hasilnya sembuh berarti benar. Kalau nggak sembuh berarti nggak benar. Sembuh itu karena izin Allah Ta'ala. Ujian bagi bapak tetap percaya kepada dia atau kepada Allah, gitu. Orang yang beriman tetap tidak yakin dengan itu, karena itu bertepatan dengan takdir Allah. Nah itu. Jadi yang dilihat karena hasilnya. Oh, karena hasilnya bagus berarti dia benar, gitu. Makanya semakin banyak yang datang. Coba kalau memang Bapak hasilnya bagus, itu juga sebenarnya bukan hasilnya dia yang bagus, tapi tidak lepas dari sugesti dia yang kuat. Karena dia yakin dengan tukang sihir itu kan, terus naiklah sugestinya, dengan izin Allah sembuh dengan itu. Karena kan memang sugesti bisa berpengaruh dengan izin Allah Ta'ala. Ini banyak orang yang datang. Terus satu lagi, kalau dia memang benar, kenapa yang sembuh cuma 1-2 orang, yang lain nggak sembuh? Harus kontrol lagi ke situ setiap minggu, ya kan? Besok bawa, minggu depan balik lagi ya Pak ya, balik lagi, ya kan? Jadi itu ujian. Kalau hanya karena hasilnya memang benar-benar seperti itu, Dajjal lebih hebat lagi, ya enggak? Dajjal tuh lebih hebat lagi kan? Bisa menghidupkan, mematikan orang, bisa membuat gunung roti dan sebagainya. Benar-benar.
Makanya orang awam yang tidak mengetahui, menyadari hakikat Dajjal percaya. Karena yang dilihat hasilnya. Tapi orang yang beriman niatnya itu Dajjal seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia bisa gini, tapi dia Dajjal tetap aja. Jadi itu yang banyak membuat orang itu kemudian tertipu karena itu. Dia kesana sembuh tuh buktinya. Dia kesana ke dukun itu bener barang yang hilang ketemu. Dia kesana bener tuh dagangannya laris. Dia kesana bener tuh kemarin dapat DPR dia. Berkali-kali. Kayak gitu rame loh. Kalau udah mau pemilu itu laris dukun-dukun ya. Sayang sekali lah ya kan. Ingin menjadi wakil rakyat, membangun negara, kok caranya begitu. Oknum lah ya. Tapi banyak masalahnya. Gitu. Laris itu di gunung mana itu kalau udah musim-musim pemilu udah pada datang aja. Nah, coba kalau misalnya yang bertarung dukunnya sama. Lu kamu kok menangin dia nggak menangin saya? Gimana? Kan harusnya garansi kan. Garansi menang. Kalau nggak menang balikin. Tapi mana bisa kayak gitu. Dukunnya sama-sama berarti kan dukunnya sama harusnya menang semua kan. Itu menunjukkan apa? Ya takdir Allah Ta'ala bukan karena dukun itu. Kalau karena dukun itu semuanya pergi ke dukun itu bayarnya mahal. Loh kok yang ini dapat yang ini kalah? Apa karena dia ketika dia mensihir ini supaya menang, ini setannya kuat lagi mood, yang ini setannya lagi nggak mood, masa gitu sih? Nah itu sebenarnya kalau kita telah dukunnya sama, bayarnya sama, ketika bertarung yang ini menang yang ini kalah, itu gimana itu? Ya sudah, karena takdir Allah kan, Allah yang menentukan, bukan karena dukun, bukan karena jin itu. Itu yang seperti itu nggak dipikirkan oleh orang-orang awam. Demikian juga beli togel ke dukun, ya kan? Dapat. Kadang dapat sekali, habis itu nggak pernah dapat. Tetap aja yakin. Lah kalau bener dukunnya pasti dia sendiri yang beli, dia sendiri yang kaya kan? Ngapain kasih ke orang lain? Kadang itu yang tidak dipikirkan oleh orang-orang awam. Tapi terus ada yang bilang lagi, nggak boleh. Ilmu dia untuk orang lain, nggak boleh untuk diri sendiri. Masa ya seperti itu ya orang? Enggak lah, ya kan? Itu menunjukkan apa? Mereka itu bohong. Semua itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada orang bilang, lah kenapa Allah menakdirkan menang untuk orang ini gara-gara dia ke dukun? Bukankah itu kan menjadikan dukun posisinya lebih kuat, lebih diyakini kan? Lebih banyak pengikutnya, subscribe-nya. Lah siapa tahu nanti dukun masuk YouTube, nyari subscriber banyak, viewer, nge-like. Iya kan? Kenapa Allah Ta'ala menakdirkan seperti itu? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk melakukan sesuatu yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan itu untuk ujian, fitnah. Seperti di surah Al-Baqarah kan yang menceritakan tentang masalah sihir kan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini ngajarin sihir itu sebagai ujian. Ya kan?
Siapa yang percaya, siapa yang enggak. Fala takfur, jangan kufur dengan mempelajari sihir walaupun itu kok sepertinya benar-benar berpengaruh dan terjadi. Fala takfur, fitnah, ujian bagi manusia. Maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ya kan, itu ujian. Kita enggak akan percaya, kita tambah enggak percaya dengan itu. Kita semakin percaya kepada Allah. Tapi orang yang lemah imannya, iya juga ya. Kan orang-orang awam gitu kan, masa dia kalau enggak benar orang berhasil, kalau dia salah orang berhasil, orang berhasil berarti dia benar. Seperti ketika muncul bintang tertentu seperti yang kita pelajari kan dalam hadis, di waktu malam kemudian hujan, ya kan? Maka di pagi harinya ada yang berkeyakinan, oh hujannya itu karena bintang itu. Maka orang yang seperti itu kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Tapi kalau orang yang kemudian mengatakan yaitu kebetulan aja takdir Allah bertepatan dengan munculnya bintang itu turun hujan, ya enggak, maka mereka bilang apa? Mutirna bifadlillah. Kita mendapatkan hujan karena karunia dan rahmat Allah, bukan karena itu, ya kebetulan aja bersama. Nah, itu kalau orang yang beriman kepada Allah. Mungkin ada yang berpikir gini ya, ngapain sih hujan dikait-kaitkan dengan bintang tertentu? Ya enggak. Kita selama ini hujan-hujan aja sih, nggak pernah mengaitkan dengan bintang tertentu. Allahu a'lam, mungkin karena di zaman, bukan hanya zaman dulu, karena zaman dulu dan di negara Arab hujan itu jarang turun. Ya enggak. Sehingga ketika hujan turun, Masya Allah, itu nikmat yang sangat besar, karunia yang besar. Maka mereka coba mengkaitkan orang-orang jahiliyah itu dengan, oh gara-gara ada bintang ini kemarin. Ya enggak. Kalau kita kan menghadapi hal-hal yang luar biasa itu kan suka-suka mengait-ngaitkan. Nah itu masalahnya. Seperti dulu juga begitu di Jazirah Arab, ya, namanya curah hujan di sana jarang nggak sih? Jarang kan dulu. Jarang banget kalau hujan. Nah kalau kita kenapa kok nggak ada keyakinan? Lah kita mah hujan mah tiap hari. Ya. Kalau udah musim hujan tiap nggak perlu, sehingga nggak ada dikait-kaitkan dengan oh itu karena bintang fulan gitu. Paham itu ya? Kok itu mungkin pertanyaannya kalau pertanyaan seperti itu, kenapa kok dikait-kaitkan dengan bintang dulu? Ya itu karena hujan nikmat yang sangat besar bagi mereka dulu. Makanya di waktu pagi ada hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang, kata Allah. Yaitu yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami dapat hujan karena karunia dan rahmat Allah. Dia kufur kepadaku dan beriman kepada bintang kalau dia mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita mendapatkan hujan binau'i, disebabkan bintang fulan dan fulan. Nah itu kufur kepada Allah. Tapi apakah itu syirik yang besar, kufur yang besar? Enggak. Kenapa? Karena hanya mengatakan itu sebagai sebab. Mereka yakin yang menurunkan Allah Ta'ala, yang menurunkan hujan Allah Ta'ala, tapi dikaitkan dengan munculnya bintang tertentu. Jadi begini, oh Allah Ta'ala itu menurunkan hujan, ya sebabnya karena bintang itu posisinya di sini. Padahal itu nggak ada hubungannya. Nah itu syirik kecil, kufur yang kecil. Tapi kalau mereka meyakini yang menurunkan hujan ya bintang itu, itu sudah besar, syirik besar. Kita berobat dengan yang nggak syar'i. Terus kita mengatakan, tapi kan saya yakin Allah yang menyembuhkan, ini hanya wasilah. Orang awam kan gitu kan? Itu syirik kecil Pak. Tapi kalau kita meyakini itu yang menyembuhkan bukan Allah, itu syirik besar. Jadi kaidahnya meyakini sesuatu sebagai sebab
yang tidak pernah ditetapkan oleh syariat sebagai sebab, maka itu termasuk syirik yang kecil. Tapi kalau meyakini sesuatu itu bukan hanya sebagai sebab, memang dia yang ini, maka itu termasuk syirik yang besar. Allahu a'lam bishawab. Masih insyaallah berlanjut nanti berkaitan dengan masalah jenis sihir lagi. Silakan, ada yang bertanya. Silakan. Menjelaskan mengenai ain, Ustaz. Apakah ain itu termasuk cobaan bagi muslim? Karena seperti kita tahu kafir tanpa ilmu mengupload foto-foto mereka dengan pola tingkah laku mereka pasti ada yang asal atau aktif. Apakah sebagian? Baik, sebenarnya penyakit ain, yaitu pandangan mata yang hasad, dengki, itu berlaku kepada semua orang. Cuman mungkin mereka nggak menyadari, karena orang-orang kafir lebih mengkaitkannya dengan ilmiah, ya. Jadi mereka mungkin hal seperti itu nggak percaya, benar nggak sih? Padahal ya memang benar. Bisa juga karena masalah lain, bisa juga karena ain. Nah, kalau orang-orang, contohlah seperti gerhana, gampang. Orang-orang luar tidak mempercayainya dari sisi khurafat, ya. Mereka juga tidak mempercayai itu adalah tanda kekuasaan Allah, di mana Allah ingin menakut-nakutin manusia. Mereka hanya melihatnya dari sisi apa? Ilmiah. Orang-orang awam yang percaya khurafat, mereka lebih percaya kalau itu adalah raksasa buta yang memakan bulan atau matahari. Orang Islam tengah-tengah. Paham? Jadi mereka meyakini gerhana itu ya memang dari sisi ilmiah bisa dijelaskan. Ya kan? Karena memang terbukti Islam tidak bertentangan dengan teori ilmiah. Tapi kok bisa begitu? Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Di saat yang sama memang karena sebabnya seperti itu, di saat yang sama dengan takdir Allah taala, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya. Orang sakit tiba-tiba. Kalau orang barat mungkin dilihatnya dari sisi apa? Ilmiahnya. Wah, ini tiba-tiba sakit, jangan-jangan stroke karena ada darah tinggi lagi ini ya kan? Mereka nggak percaya yang khurafat itu, dianggap khurafat kan? Tapi kalau dalam Islam, yo bisa saja karena memang sakitnya karena fisiknya gini, bisa juga karena penyakit ain, terkena penyakit ain dari orang lain. Makanya dia sakit. Ya seperti itu, ya. Jadi mereka nggak percaya seperti itu. Tapi kita ya percaya ini juga percaya ini karena ain. Buktinya ketika mereka melihat orang yang sakit, sudah dicek secara kedokteran, didiagnosa dengan berbagai ini, nggak ketemu sebabnya kan? Ini nggak ada yang salah, nggak ada sesuatu yang salah dengan fisiknya, semuanya normal. Kok bisa? Nah, bisa saja karena ain yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ya seperti itu kan? Tapi kalau orang awam ya dikit-dikit, wah jangan-jangan ini kena sihir, kena santet, gitu. Sehingga nggak pernah lari ini ilmiah karena gini-gini. Itu juga salah kan? Islam tengah-tengah. Ya, jadi bisa saja kena ain. Bisa juga mungkin kita dijelaskan seperti kenapa orang-orang barat itu kok nggak pernah kedengaran ain. Ya mereka mungkin nggak pernah ngurusin hidup orang. Enggak, ya sih, ya enggak sih. Jadi yang namanya iri dengki itu kalau di kehidupan barat itu kelihatannya nggak ada, masing-masing udah ngurus. Lah di kita, emak-emak kita
ya kan? Lihat makanya kalau bisa rumah kita itu jangan kacanya gede gitu. Jadi terlihat apa yang dibeli tetangga. Dari dalam rumah, bukan hanya istrinya, suaminya juga ikut-ikutan nimbrung. Itu ya, lihat tuh, motornya baru. Wah, jangan-jangan korupsi itu. Nah, itu masalah kalau kacanya gede. Kelihatan apa yang terjadi pada tetangga. Itu sering gak sih menimbulkan iri dengki. Kemudian kebiasaan, mohon maaf ya, bukan menjelekkan ibu-ibu kita. Ibu-ibu kita itu sering rumpi kan? Ya enggak Pak? Nah, itulah timbullah hasad dengki yang kemudian bisa menjadi hal seperti itu. Di barat saya nggak pernah ngeliat, saya nggak pernah pergi ding keluar. Sepertinya ya Kak, nggak pernah ada istilahnya ibu-ibu pada duduk bareng-bareng rumpi tetanggaan, ngomongin tetangganya, nggak ada kan? Yang pernah keluar negeri dah, yang pernah ke Eropa tuh, di sana ada nggak orang itu ngiri kepada orang lain? Nggak terlalu ya. Ya biasanya Asia lah ya. Kita Korea itu paling banyak juga itu, ya kan? Korea itu kuat itu iri dengki dengan orang lain. Sampai ada yang bunuh diri kan karena nggak puas dengan dirinya. Itu karena mungkin begitu Pak. Karena kan yang namanya ain itu disebabkan kebanyakan dari apa? Hasad dengki. Allahu a'lam bishawab, itu analisa saya aja, mungkin bener nggak? Ada lagi? Silakan dulu. Siapa sih? Yang ini dulu. Kita muliakan dia. Secara syar'i ya, ketika kita merasa sakit, saya sih merasa sakit ini ya, tidak pernah nyaman badannya. Yang paling syar'i itu kita ke dokter atau ke obat alternatif. Yang paling syar'i ya. Semuanya syar'i Pak. Ke dokter juga syar'i boleh, nggak ada masalah. Yang penting obat yang diberikan itu memang masuk akal, ya kan? Dan kita tahulah ya, obat-obat yang diberikan insya Allah masuk akal semua kan, karena terbukti secara teori kedokteran. Pakai herbal, ruqyah juga syar'i, sama semuanya. Cuman mohon maaf ya, kalau kita sering-sering ke dokter itu khawatir ada efek samping. Kenapa? Karena obat dokter itu kimia, mungkin efeknya nggak dirasakan sekarang, tapi nanti. Maka yang suka ke dokter ya kurangin lah, ya kan? Mohon maaf loh, saya ini pribadi ngomong secara pribadi ya. Katanya kalau ke dokter pasti kadang-kadang dikasih anti harus habis. Tapi saya nggak pernah minum semua. Ya udah, pokoknya kalau badan udah enak saya tinggalin semua obat. Ya. Wah, itu berarti menyelisih pendapat dokter. Enggak, karena kita tahu obat itu semuanya pakai kimia. Ya kan? Masalahnya kita tindakannya itu berbeda antara di alternatif dan dokter. Saya di alternatif sering diurut, sudah 3 kali diurut. Enggak sembuh. Kalau dokter justru nggak mau diurut katanya. Oh gitu. Ya kembali kepada keyakinan Pak. Kalau keyakinan kita bagaimana, yang penting kita yakin Allah yang menyembuhkan. Nih kayak orang demam. Orang demam di Indonesia suruh kerukupin biar keringetan. Orang luar demam suruh mandi. Iya Pak. Saya pernah demam tuh di sana. Wah, mandi tuh. Lah, orang demam kok suruh mandi. Yang di kita itu kalau demam selimutan, ya kan? Metodenya sama nggak? Beda Pak. Tapi sama-sama untuk menangani orang demam. Nah, namanya juga dokter. Dokter aja kadang-kadang berbeda Pak. Mohon maaf. Antum sakit apa? Mah. Oh, kebanyakan makan cabai. Ada dokter katanya sakit apa mah? Banyakin makan cabai. Duh, kok beda? Ini pada sama-sama dokter. Bener nggak sih? Bener. Saya pernah denger, ya kan, dokter itu malah nganjurin mah banyak makan cabai. Mungkin
dia cara berpikirnya berbeda. Kalau makan cabai ntar begini. Ah itu teorinya yang bikin kesimpulan setiap dokter itu kadang beda. Makanya kita menganggap dokter itu sebagai wasilah aja, karena yang menyembuhkan aslinya Allah Ta'ala. Ya kan? Kalau dokter itu yang nyembuhin, berarti caranya harus sama. Tapi ternyata beda-beda, karena kita yakin yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi yang paling bagus itu kalau kita sakit berobat itu menguatkan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Gitu. Insya Allah semuanya syar'i selagi memang terbukti. Jadi kasih tahu ke Mudrik, saya udah pernah. Mudrik. Ya Pak Mudrik. Saya kenal. Tapi tergantung juga Pak. Saya cocok sama beliau. Anak saya beberapa kali ke beliau dan alhamdulillah sembuh. Ya, makanya tadi sugesti juga Pak, ke dokter juga kadang-kadang sembuh, kadang-kadang enggak kan? Iya. Allahu a'lam. Silakan. Melanjuti kayu tadi, kalau kita tahu tindak lanjutnya apa? Oh gitu. Kalau tiba-tiba saudara sakit, ya kalau kita nggak punya biaya, nggak punya BPJS, kan kita nggak langsung menyimpulkan, oh itu kena ain kan gitu kan? Kita kalau belajar dari sisi pelajaran tentang ain, oh kalau orang yang kena ain tuh nanti begini ya kan. Sekarang yang ini kita balik, kita ngelihat orang yang sakit. Nah, kan kita nggak langsung simpulkan kena ain kan? Berobat, gak punya uang, gak punya BPJS, udah kasih obat-obat yang murah misalnya, ya kan? Pusing, kasih obat ini, gitu aja. Atau kalau mau diruqyah, dibacain apa misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, silahkan. Al-Fatihah juga ruqyah. Ayat kursi juga ruqyah, ya kan? Dan ruqyah itu tidak harus karena itu penyakit ain atau kena sihir. Penyakit fisik pun insya Allah juga bisa, ya kan? Terus kalau kita punya biaya, ke dokter coba dicek ada sesuatu enggak misalnya. Oh, ini karena gini-gini. Oh ya sudah. Tapi setelah dapat obat dari dokter kita minum, kita juga bisa juga bantu dengan ruqyah, enggak ada masalah. Karena banyak penyakit yang dokter itu kemudian kewalahan ketika dia ruqyah sendiri dengan izin Allah sembuh. Ya. Kalau memang terbukti di dokter itu kok enggak didiagnosa, enggak ada ininya kan? Oh ya sudah, mungkin dia penyakitnya psikis, bisa juga kan, stres apa ya kan, depresi terus merambat ke fisiknya, bisa juga kan? Atau kalau enggak, orang dia enggak pernah stres apa, penyakit itu datang tiba-tiba, mungkin, ini mungkin ada tanda, misalnya seseorang itu kena ain. Kalau memang benar-benar terbukti kena ain karena memang ahlinya mengatakan seperti itu. Kalau kita tahu orang yang ain kepadanya, menimpakan ain kepadanya karena hasad dengki kan, ya kita bisa dong menyuruh orang itu mandi, terus airnya bekas mandinya itu disiramkan kena yang itu kan syar'inya begitu kan. Tapi kan nggak selalunya tahu kan siapa yang ini. Maka dia bisa tetap dengan ruqyah syariah seperti itu. Karena ya jarang sekali sih ketahuan siapa yang menimbulkan sakit itu. Jarang. Masa orang dengki ngaku kan enggak biasanya. Kalau takjub mungkin kan, oh kayaknya fulan itu pernah takjub. Oh. Akhirnya suruh dia mandi, diguyurkan bekasnya ke orang yang kena tadi dengan izin Allah sembuh. Karena caranya secara syar'i seperti itu untuk mengobati orang yang kena ain. Allahu a'lam bishawab. Tapi jangan langsung disimpulkan ya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita itu untuk menjaga kan biasanya kan kita udah tahu nih apa-apa aja yang harus dijaga, gula darah, tensi, kemudian semua kolesterol semua. Nah itu kalau kita kontrol dia 3 bulan gitu periksa gitu. Kemudian di rumah misalnya
kalau ada gara-gara positif pikir cek kontrol potensi itu sesuatu yang lumrah atau lumrah Pak Haji. lumrah ya? Ya lumrah lah kan. Apalagi seiring berkurangnya usia kita. Ya kan bener kan berkurang kan? Lumrah Pak Haji, nggak ada masalah. Karena yang namanya tawakal kepada Allah itu tidak lantas kita nggak ikhtiar usaha. Tapi usaha itu jangan sampai berlebihan, khawatir melemahkan tawakal kita kepada Allah. Masa setiap saat ngetes gula darah dan ini justru malah bikin nggak tenang. Mohon maaf, bener nggak sih? Itu berpengaruh ke psikis. Kalau udah psikisnya kena, malah naik lagi gula darahnya. Tapi jadi saya milih yang tengah Pak Haji. Bukan, maksud saya kontrol itu gini Pak, yang pasti nih ya, yang rutin itu tensi Pak. Salah makan dikit aja kita tensi periksa gitu. Iya. Tapi bisa saja yang menaikkan tensi itu stres juga Pak Haji karena mikirin. Bisa juga karena makannya nggak hati-hati, iya kan? Yang kebanyakan itu garam. Kalau udah dikurangin langsung makan apa misalnya timun karena udah tua ini nggak apa-apa, silakan. Itu ikhtiar. Tidak menafikan tawakal keyakinan kita kepada Allah. Tapi sekali lagi ikhtiar itu sebenarnya juga nggak boleh berlebihan. Khawatir tawakal kepada Allah itu lemah. Karena kita seolah-olah bersandar pada ikhtiar kita ini. Kalau saya nggak begini, nggak akan sehat, nggak akan sembuh. Lupa kepada Allah. Ada orang yang kemudian cuek, ya bukan berarti kemudian membenarkan kecuekan dia ini ya. Ada yang cuek kemudian dengan izin Allah malah sembuh karena nggak dipikirin. Tapi bukan berarti terus cuek. Benar nggak sih Pak Haji? Itu saya melihatnya ke situ. Karena kalau diikutin Pak Haji, bisa saja orang itu semakin was-was. Semakin mikirin kan, wah harus cek lagi. Masa baru sejam dicek mau dicek lagi. Bisa juga loh seperti itu karena dia tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Benar gak sih? Iya. Makanya tengah-tengah aja. Mengambil sebab itu disyariatkan, ikhtiar disyariatkan, tapi jangan berlebihan karena khawatir menghilangkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Kayak orang keluar rumah naik motor, mampir di supermarket, minimarket, motornya udah dikunci setang lagi, masih dirantai rodanya, depan belakang, anaknya suruh nungguin. Ikhtiar nggak sih Pak Haji tuh? Berlebih-lebihan nggak? Orang anaknya sudah nungguin masih digembok semuanya. Udah gitu masuk minimarket masih celingak-celinguk keluar. Motornya hilang nggak ya? Nggak mikir anaknya hilang nggak ya? Mohon maaf, itu kadang karena ketakutan yang berlebih-lebihan. Takut wajar. Oh ada singa, takut. Singanya udah pergi masih takut lah, berlebih-lebihan. Singanya udah pindah ke benua lain masih takut juga, masih kebayang, itu berlebih-lebihan. Takut yang seperti itu disebut khaufus sir, takut rahasia yang bisa menyebabkan kesyirikan. Kenapa? Karena sebabnya nggak nyata, udah nggak nyata lagi, kecuali masih di depan singanya. Itu Mas, seperti itu. Paham Pak? Apa sih? Kalau itu kita masih takut dan trauma. Itu yang nggak boleh. Trauma terlalu berlebih-lebihan. Harus trauma itu sesuatu yang wajar ya, karena memang tiba-tiba datang. Tapi harus disembuhkan. Jangan sampai trauma terus-menerus dibiarkan jadi was-was loh. Ada anak karena trauma, karena suka dikunci pintu. Itu kadang pernah itu saya punya murid, kalau padahal di dalam semua pintu kelas dikunci, nangis dia teriak-teriak. Itu kan udah nggak normal kan? Harus di healing, yang harus disembuhkan, harus diobati lah gitu. Seperti itu. Karena membuat orang jadi was-was, ketakutan. Itu yang nggak diinginkan di dalam syariat seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Udah ada lagi, silahkan. Tuh.
Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tidak mau masuk Rumah. Nabi. Disebabkan karena ada patung di tempat rumahnya dan ada anjing di dalam rumah. Malaikat berkata, saya mau masuk kalau kamu potong palanya patung itu. Baru saya mau masuk. Akhirnya Nabi memotong patung itu, palanya dibuang. Baru malaikat itu mau masuk. Nah sekarang bagaimana dengan gambar di zaman sekarang? Oh, gambar yang di rumah. Ya, masa dipotong? Nggak masuk. Diturunin. Termasuk surah. Kalau nggak, karena hadisnya kan surah bukan patung sebenarnya. Surah itu ya tidak hanya patung tapi mencakup gambar yang bernyawa. Jadi seperti apa? Ini Pak, maksudnya Akhir ya. petunjuk itu Pak, petunjuk apa? Kamar mandi awal. Oh, mohon maaf. Kalau gambar itu siluet ya? Siluet. Siluet itu nggak apa-apa. Gambar tidak disebut gambar kalau itu ada maklam. Jelas ininya. Atau misalnya kalau dia jelas tapi nggak ada kepalanya, itu juga tidak termasuk gambar. Pas. Yang penting kepalanya itu nggak apa-apa. Ya, ini samar-samar nggak ada ininya, nggak jelas nggak apa-apa. Termasuk misalnya di baju terus ada gambar yang kecil dan memang sebenarnya nggak jelas matanya apa, hidungnya apa, itu nggak apa-apa. Kecuali kalau memang masih jelas ya, nah itu nggak boleh walaupun kecil. Jadi kalau tanda-tanda di wajah itu kelihatan jelas, itu nggak boleh disebut surah itu. Makanya ada riwayat as-suratu ar-ra's, yang namanya gambar itu kepala. Fa idza quti ar-rasuhu, kalau kepalanya itu tidak ada dipotong berarti tidak disebut surah. Itu. Tapi ya mosok kalau gambar misalnya pernikahan potong kepala. atau di vitamin, ini mendingan diturunin gitu aja. Kalau diturunin disimpan insya Allah nggak termasuk, karena yang gambar itu larangan kan dipajang. Kalau patung larangannya bukan hanya memajangnya aja, bikinnya. Gambar juga kalau foto nggak dilarang menurut ulama. Kalau Syekh Utsaimin tidak melarang foto ya, cuman melarangnya memajang. Tapi kalau patung dilarang dibuat dan dipajang. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.